Ada lagi kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ladzi laisa fi jawfi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib. Sesungguhnya orang yang di dalam jaufnya, yang di dalam rongga tubuhnya tidak terdapat Al-Qur'an, saking jarangnya dibaca Quran. Padahal megang Quran kok Ramadan doang kali gitu ya. Garang banget dia megang Quran. Ya, enggak ada di dalam rongga tubuhnya itu Al-Qur'an, itu kal baitil kharib. Ya. Diumpamakan oleh Rasulullah SAW seperti rumah yang pengen rubuh. Rumah kosong. Ya. Kalau kita lihat di rumah, ya udah tanamannya ya, tinggi-tinggi, ya, ada ilalangnya, bahkan ya, banyak sarang apa tuh? Sarang laba-laba, ya. Mungkin ular ada juga situ kan gitu. Gimana? Enak kita masuknya? Serem. Bawaannya begitu tuh. Nah, ini maksudnya apa sih? Apakah sekedar membaca Al-Qur'an cukup atau memang ada Al-Qur'an yang sepatutnya kita hafal? Ya. Nah, di dalam ta'liq ini dijelaskan, yushbihu alaihi sallallahu alaihi wasallam qalbar rajul alladhi la yahfadhu syai'an minal Qur'an bil baitil kharib al-khali min al-imran al-muhaddam al-arqan. Ya. Jadi Rasulullah SAW memberikan satu gambaran, perumpamaan. Orang yang dalam rongga tubuhnya, di tubuhnya itu nggak terdapat Al-Quran. Kenapa? Karena jarang baca Quran. Karena nggak ada hafalannya terhadap Al-Quran. Nah ini, makanya sedapat mungkin apalan kita dulu yang waktu sekolah itu jangan sampai lupa. Yang udah hafal Quran diulang lagi, biar balik lagi hafalannya. Kalau di dalam tubuh kita nggak ada hafalan Quran, jarang kita baca Al-Quran, itu Rasulullah SAW umpamakan seperti rumah kosong ya, dari penghuni ya, yang pondasinya, dindingnya ya, atapnya itu udah nggak kokoh, udah mau rubuh. Ya Allah ya, Masya Allah. Ini kira-kira nih ya, tubuh kita kalau dilihat, diterawang secara hakikat, kelihatannya bangunan keker apa bangunan doyong ya? Bangunan yang megah apa bangunan merubuh kan begitu ya, tergantung salah satunya bagaimana muamalah kita terhadap Al-Quran. Masya Allah ya, kita baca Quran, apalagi bisa menghafal Al-Quran, Masya Allah ya, yang nampak ya, secara hakikat kita adalah seperti bangunan yang kokoh, yang megah, nggak seperti bangunan yang mau rubuh. Ya Allah ya. Nah ada lagi nih yang diantara yang hebatnya ya. Rasulullah SAW sabdakan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Rasulullah SAW, beliau bersabda, yuqalu li sahibil Quran, dikatakan nanti di hari kiamat kepada orang-orang yang ya, di dunianya dia selalu memiliki waktu untuk Al-Quran, di dunianya dia gemar baca Al-Quran, di dunianya diprioritaskan Al-Quran gitu. Jadi Al-Quran jangan kita sia-siain ya, harus kita punya waktu buat Quran gitu. Saban sari setiap hari. Kalau enggak misalnya kelewatan, besoknya kodok. Kalau enggak kita kodokin, nanti yang udah lewat jadi kita remehin, besok begitu lagi. Ini misalnya kita biasain nih, dari awalnya kita paksain. Targetin kita mau baca Quran kapan? Sebelum subuh paling cakep. Kalau enggak habis sholat subuh dah, luangin mau seperempat jam, setengah jam, kalau bisa 1 juz kita baca ya. Kalau sekiranya kita lagi banyak urusan, lagi kecapean, nggak bangun dan seterusnya, besoknya kodoin. Kalau nggak kita kodoin, sekali lewat, besok lewat lagi, besok kan
lewat lagi. Tadinya cuma sehari lewat dalam seminggu, ini jadi 2 hari, ntar jadi 3 hari, ntar jadi banyakan nggak baca, ntar jadi kebiasaan. Paksain, ya, paksain. Masa ya, saudara-saudara kita di Palestina, ya, dia memperjuangkan nyawanya untuk mendapatkan kemerdekaan negeri, begitu ya, luar biasa tantangan hidup mereka di sana. Kita cuma bangun sebelum subuh baca Quran nggak mampu, kan gitu. Paksain, ini salah satu apa? Mujahadah kita, perjuangan kita. Nah, nanti kalau orang udah makin banyak bacaan Al-Qur'annya, Allah tinggikan derajatnya. Yuqalu li sahibil Qur'an, dikatakan nanti kepada orang-orang ahli Qur'an, orang-orang yang memiliki waktu untuk Al-Qur'an, ya, Iqra, baca Qur'anmu. Tuh di hari kiamat, baca Qur'anmu. Warqa, dan terus apa? Ya, terus naik, gapai derajat yang lebih tinggi. Terus warattil kama turattil kunta turattilu fid dunya. Dan jangan lupa kalau baca Al-Qur'an harus tartil. Nah, ini yang sering banget ya saya sampaikan ya. Tartilkan Al-Qur'an, tartil. Ya, bacanya jangan kayak orang apa ya? Geringan gitu. Kayak orang ngedumel. Ya. Orang ngedumel. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'an hakim innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim. Anzil azizur rahim. Jangan begitu. Ya. Baca Yasin. Ya. Wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Ya. Lama dong. Emang kudu lama. Kalau bacaan kita mau benar, emang seperti itu. Ya. Jadi jangan bacaannya kita ngasal. Ya. Imam Ghazali beliau mengatakan bahwasanya orang yang bacaan Al-Qur'annya ngasal, ya, sama seperti orang yang ketika sholatnya ngayal, sholatnya nggak ada kehusyuan, bacaannya sembarangan, ya, sama seperti memberikan hadiah kepada seorang raja, wanita yang cantik. Raja kita kasih wanita yang cantik, girang nggak? Cuman wanita tuh udah di dalam peti, wanitanya udah di dalam peti, maksudnya apa? Udah mati. Kasih raja perempuan cakep, cantik, cuman udah mati, gimana? Girang nggak tuh raja? Girang nggak? Marah. Sama kita sholat ngasal, bacaannya sembarangan. Kita baca Al-Quran, bacanya ngasal, ya, belum yakin dengan bacaannya, nggak mau ngaji. Tuh ada guru ngaji nggak mau datang, gitu ya, kadang-kadang begitu ya, Jamil. Guru Quran begitu, ya, ada yang bisa baca Quran, kita nggak mau ngaji, ya. Sampai guru kita dipanggil di tempat lain, di kampungnya sendiri, di masjid sendiri kagak ngajar, kan gitu. Kadang-kadang ada begitu, kadang-kadang. Iya. Quran tuh. Orang bacaan Al-Qur'annya baik, kemudian dia rajin baca Quran, jadilah dia sahibul Quran. Nanti di hari kiamat Allah muliakan kepada orang tersebut, Allah panggil, ya Iqra, baca Quranmu. Sepertinya Allah Subhanahu wa taala itu menikmati bacaan Al-Qur'an dari hamba-hambanya dengan bacaan yang baik. Iqra, baca Qur'anmu. Ya, warqa, dan terus gapai derajat yang lebih tinggi. Warattil, cuman jangan salah, bacaan yang bisa meninggikan derajat seseorang adalah bacaan Quran yang baik. Bacaan Al-Qur'an yang dibaca dengan tartil. Ya, Masya Allah.